Halo, selamat datang di channel Materialien. Supaya ilmu material tidak menjadi alien. Halo, setelah sekian lama nih kita tidak ngobrol dengan orang dari industri, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Ihsan Safari, SSI, MSI. Yeah. Beliau adalah manajer ya Pak ya, manajer R&D di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Halo Pak Ihsan, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu Mardiati. Oke, ini sebenarnya temen gue kok nggak sih? Jadi ini gimana San? Aku manggil Pak Ihsan gitu loh ya, atau Pak Manajer, aduh maaf gitu, atau panggil Ihsan aja. Panggil Ihsan boleh atau Pak Ihsan cukup. Kalau ngomong-ngomong manajer apa Pak Ihsan, jadi kalau sekali-sekali Ihsan mohon dimaafkan ya. Oke, nggak masalah. Oke, terima kasih loh Pak Ihsan sudah memenuhi undangan kami nih untuk di channel Materialien gitu ya. Dan hari ini mungkin kita akan berbincang seputar dunia perplastikan, dunia material plastik ya Pak Ihsan ya. Yeah. Dan mungkin kita juga akan mengangkat beberapa isu lah seputar plastik. Ini kan rame banget ya kalau udah bicara tentang plastik. Tapi kalau sebelum itu nih sudah sampai di titik menjadi manajer suatu perusahaan besar, bisa nggak Pak diceritain latar belakang pendidikan dan kemudian yang saya dengar 22 tahun berkecimpung itu di dunia perplastikan Indonesia. Ya, itu pasti banyak banget yang sudah dialami oleh Pak Ihsan dan hari ini semoga bisa sharing dan kita bisa mendapatkan informasi dari Pak Ihsan. Oke, silakan Pak. Dulu kuliah di mana? Iya, terima kasih Bu Mardiati. Jadi pendidikan S1 saya diselesaikan di ITB, jurusan kimia. Kemudian dilanjutkan angkatan Maaf, 1995. Oke, kita sangkatan Pak. Angkatan sekelas bahkan. Sekelas sebenarnya gitu loh. Ya udah berapa puluh tahun ya. Terus akhirnya terpisah ketemu kembali gitu loh ya. Berarti kimia angkatan 95 ya Pak ya? 95 betul. Kemudian tahun 2001 melanjutkan studi material science di UI. Nah, sambil S2, saya juga bekerja di PT Tripolita Indonesia Tbk, yang mana sekarang namanya berubah menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Oke. Nah, total sudah 22 tahun bekerja di industri yang sama, yaitu petrokimia khususnya plastik. Sudah ada 3 perusahaan yang pernah saya lalui. Yang pertama adalah perusahaan industri plastik di Cikarang selama 2 tahun. Kemudian industri petrokimia yang ada di Merak, Cilegon, Banten selama 4 tahun. Kemudian yang ketiga di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk selama 15 sampai 16 tahun hingga saat ini. 16 tahun. Okay. Jadi totalnya sudah 22 tahun hingga tahun. Luar saat biasa. ini. Dan mungkin bisa bercerita Pak, mungkin ini untuk yang nonton nih mungkin masih agak asing. Sebenarnya industri petrochemical itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan ke kita nih supaya kita tahu dan apa saja sih sebenarnya yang ada di sana kira-kira gitu Pak. Iya, industri petrokimia sesuai dengan istilahnya petrokimia itu industri kimia yang bahan bakunya berasal dari bebatuan atau perut bumi. Nah, dalam hal ini bahan bakunya adalah minyak bumi. Itu. Sederhananya seperti itu Bu Mardiati. Jadi apapun gitu yang jadi nanti turunan dari minyak bumi, maka kita sebut itu industri petrochemical. Kimia, betul, tepat sekali. Oke, nah kalau sekarang jadi manajer gitu ya Pak ya, di R&D itu ngapain aja sih Pak? Berintah-berintah aja ya kali ya? Iya berarti ketawa. Iya, jadi sebagai seorang profesional itu pastinya meniti karir mulai dari awal. Belum langsung jadi manajer lah ya. Mahasiswa mikir kadang-kadang lulus langsung jadi manajer loh Pak. Mungkin saja ada, tapi nggak banyak. Punya kali ya. Case-nya nggak banyak. Oke. Jadi sebagai Research and Development Manager, tugas tanggung jawabnya itu cukup banyak. Tapi jika kita highlight poin-poin pentingnya aja adalah meningkatkan kualitas produk yang sudah ada menjadi produk yang lebih baik sehingga
bisa bersaing dengan kompetitor sejenis di market. Yang kedua, mengembangkan produk baru. Kemudian yang ketiga itu melakukan aktivitas penelitian untuk berbagai tujuan. Selain dua yang sudah disebutkan di awal, yaitu improvement atau meningkatkan kualitas produk dan meng-create produk baru atau product development, juga untuk tujuan-tujuan yang lain, misalnya cost savings dan seterusnya. Kemudian R&D juga bertanggung jawab untuk memastikan produk safety, product stewardship, safety dan compliance. Kemudian kami juga berkontribusi terhadap life cycle assessment. Kemudian membantu perusahaan untuk melayani customer bersama-sama dengan bagian-bagian lainnya yang terkait. Sebetulnya masih ada tugas dan tanggung jawab R&D yang lain, namun beberapa poin itu yang saya highlight sebagai tugas utama dari R&D. Apa ya? Tapi apakah semua perusahaan itu punya R&D, Pak? Atau hanya perusahaan yang cukup established aja yang punya R&D sebenarnya? Kalau data persisnya saya tidak ada, Bu Mardiati, tapi secara umum biasanya perusahaan memiliki bagian R&D. Nah, istilah R&D ini sebetulnya ada padanannya. Misalnya product development and innovation, innovation center, tapi sebetulnya esensinya sama. Oke, pasti sudah banyak yang dilalui ya, 22 tahun itu kayaknya waduh luar biasa ya. Nah, ini kita nanti akan berbagi, tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Gitu kan Pak ya? Ya, setuju. Oke, 22 tahun di industri plastik dan kayaknya istiqomah banget ya. Dan kita jadi pengen tahu nih Pak Ihsan, jadi sebenarnya gimana sih kondisi di industri plastik itu di Indonesia? Mengingatkan plastik, wah kayaknya di mana-mana ya Pak ya, gitu ya. Dan kita pengen tahu apakah memang Indonesia itu sebenarnya udah mampu memproduksi plastik sendiri, apakah masih impor? Kadang-kadang gitu ya Pak ya. Maksudnya kadang-kadang kita lihat sehari-hari, oh ternyata impor, giliran nanti kayak kemarin kena COVID baru deh babak belur gitu ya. Nah, kita pengen tahu apakah Indonesia jadi yang pertama tadi ya Pak ya, kondisi industri plastik di Indonesia itu seperti apa, dan kemudian apakah kita sudah mampu mandiri untuk menghasilkan plastik untuk kebutuhan dalam negeri? Iya, industri plastik itu merupakan salah satu industri yang sangat penting di Indonesia. Iya. Nah, kondisi industri plastik di Indonesia itu tergantung supply dan demand. Nah, dari awal pertumbuhan industri plastik, supply dalam negeri selalu lebih rendah dibandingkan demand domestik. Nah, kekurangan kuantiti untuk memenuhi kebutuhan plastik dalam negeri itu terpaksa harus dipenuhi dengan cara mengimpor dari luar. Tapi nggak 100% impor artinya Tidak 100%. Pak ya? Itu kira-kira berapa persen tuh Pak kalau kita butuh impornya, dan kita mampu berapa persen untuk? Ya, kira-kira supply dalam negeri itu 50%, sisanya 50% import. Nah, oleh karena itu pemerintah kita merangsang para pengusaha di dalam negeri agar mau berinvestasi di industri plastik agar bisa meningkatkan kapasitas industri plastik nasional sehingga supply dan demand-nya itu relatif seimbang. Nah, banyak keuntungan bila mana kita bisa memenuhi kebutuhan bahan baku plastik secara mandiri. Yang paling penting adalah kita mampu mensubstitusi resin impor, menghemat devisa, kemudian menggerakkan ekonomi nasional, serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi rakyat Indonesia sendiri. Oke, berarti kalau seperti itu permintaan plastik artinya terus meningkat ya Pak ya? Betul, betul. Kebutuhan plastik itu trennya terus meningkat. Biasanya pertumbuhan industri plastik, bahan baku plastik itu roughly 4-6% per tahun. Oh, lumayan ya segitu ya Pak ya? Ya,
Karena kondisi negara kita, konsumsi per kapita plastiknya itu masih relatif rendah dibandingkan negara lain. Oh, gitu. Nah, dengan demikian terbuka kesempatan bagi industri plastik untuk terus tumbuh Oke. ke depannya. Oke. Nah, ini juga nih Pak ya, salah satu tuh yang bikin penasaran nih ya. Kan bahan bakunya kan tadi dibilang kan minyak bumi ya Pak ya. Tuh, Nah, minyak bumi itu kan turun naik tuh. Kadang turun loh harganya tuh. gitu. Kadang naik gitu. Nah, kalau ketika turun gitu loh ya, apakah itu mempengaruhi harga plastik di Indonesia gitu atau secara umum lah general atau enggak sih sebenarnya? Iya, mempengaruhi. Oh gitu. Iya, Tapi saya nggak betul. ngerasa beli plastik misalnya kresek mahal nggak loh Pak, nggak pernah krisis gitu jadi cuek aja gitu loh. Iya, jadi sebagai konsekuensi bahwa bahan baku plastik itu asalnya dari minyak bumi, sehingga secara otomatis harga biji plastik itu salah satunya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak bumi dunia. Oh, tapi gini Pak, kalau misalnya harganya lagi murah nih ya, coba tanya yang nonton deh. Pasti nggak pernah, harga plastik turun nggak pernah, naik juga nggak pernah. Emang pernah naik Pak harga plastik karena minyak bumi naik? Kalau kita bicara Ya harga, nggak kan? Kalau ya, misalnya kita ngeliat kayak gitu tuh kayak nggak ngerasa gitu loh beli plastik teh naiknya tuh kayak ya kayak minyak kayak kalau bensin, padahal lagi heboh tuh ya masalah bahan bakar tuh naik dan segala macam, dan naik nggak bisa turun gitu. Nah kalau plastik tuh rasanya kok nggak pernah, ini plastik lagi naik nih harganya gitu atau lagi turun gitu. Padahal berhubungan dengan minyak bumi. Nah, itu tuh gimana gitu cara kita memahami itu gitu loh? iya, jadi kalau bicara harga plastik Iya. itu ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah harga minyak bumi, fluktuasi harga minyak bumi. Iya. Kemudian faktor yang lain adalah nilai tukar mata uang, currency. Kemudian kondisi supply and demand di domestik, regional maupun dunia. Jadi minimal 3 faktor utama itu yang mempengaruhi harga plastik, selain faktor-faktor yang lainnya juga. Oh, ya. Dari tadi nih kita bicara tentang material yang luar biasa. Kalau dalam pandangan saya pribadi ya memang sih saya sebagai dosen di material, terutama material polimer ya. Kalau bahasa sains kita bilangnya polimer, tapi kalau masyarakat umum kan namanya plastik Pak ya. Nah era sekarang tuh kan era plastik ya Pak. Dan kadang-kadang juga orang kadang suka miskonsep juga sih masalah operasi plastik dengan material plastik ya. Nah tapi sekarang kita bicara dulu tentang material plastik itu sendiri gitu, karena kalau sekarang kan kita sudah tidak bisa ini ya Pak ya, maksudnya menghindari bahwa ya zaman hari ini tuh memang zaman plastik ya Pak ya. Gitu. Jadi memang di mana-mana kita pakai plastik. Nah kalau menurut Pak Ihsan sendiri gitu ya, secara objektif ya gitu ya, karena kan dari industri plastik. Sebenarnya seberapa penting sih material ini, dan kalau menurut saya sih ya tidak ada, seperti nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada material yang sempurna, termasuk material plastik menurut saya gitu. Nah kalau dari sudut pandang Pak Ihsan sendiri, apa sih kelebihan dan kekurangan dari material ini, dan kemudian seberapa penting sebenarnya ini buat hidup kita? Iya. Jadi Bu Mardiati, kalau kita bicara material plastik, itu material yang sangat penting bagi manusia. Material plastik sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Nah, kenapa plastik itu aplikasinya sangat luas hingga saat ini? Karena plastik memiliki sifat-sifat yang menguntungkan relatif dibandingkan material lain yang sudah dikenal. Nah, sifat-sifat utama plastik yang sangat menguntungkan itu diantaranya yang pertama sifatnya itu relatif ringan. Nah, ini adalah kelebihan utama material plastik dibandingkan material yang lain. Nah, konsekuensi dari sifat material plastik yang ringan ini cukup luas. Misalnya dalam dunia transportasi. Nah, komponen plastik di otomotif misalnya itu bisa mengurangi berat dari kendaraan sehingga bisa menghemat konsumsi bahan bakar. Kemudian contoh yang lain ketika plastik digunakan sebagai packaging atau kemasan. Karena sifatnya yang ringan, maka mudah untuk
dibawa maupun dipindah-pindahkan. Nah, Bu Mardiati bisa bayangkan kalau suatu material dipakai sebagai kemasan, Terus berat dibawa kemana-mana tentu nggak nyaman. gitu ya, benar-benar Gitu ya, belum gitu ya. isinya Belum juga. isinya gitu. Gitu ya. Kemudian keunggulan yang lain, plastik itu pada umumnya insulator listrik yang baik. Nah, insulator dan konduktor tergantung sudut pandangnya. Jika kita memanfaatkan sifat insulator dari material plastik, maka material plastik itu akan bermanfaat. Contohnya adalah steker listrik. Itu kan terbuat dari plastik. Benar. Itu sebetulnya memanfaatkan sifat dari plastik yang pada umumnya insulator listrik yang baik. Tapi ketika kita menginginkan plastik yang dapat menghantarkan listrik, maka orang atau ahli kimia, ahli material itu bisa merekayasa sifat material itu menjadi konduktif. Kemudian kelebihan plastik yang lain adalah harganya yang affordable. Jadi harganya itu yang tidak terlalu mahal, tapi bukan berarti dia murahan. Kemudian kelebihan plastik yang lain adalah dia relatif tahan terhadap korosi yang menjadi tantangan tersendiri bagi material lain seperti logam. Benar Pak. Oke, jadi kalau kita bicara tentang kelebihan plastik tuh kayaknya banyak ya Pak ya. Kayak tadi di satu sisi dia adalah insulator, di sisi lain ahli material atau ahli kimia itu bisa merekayasa sehingga dia juga bisa menjadi konduktor. Jadi sekarang tuh range-nya begitu lebar ya Pak ya. Nah kalau gitu berarti seberapa penting sebenarnya ilmu material itu, terutama material plastik saat ini gitu Pak ya. Dan sebenarnya seberapa banyak sih kebutuhan industri itu terhadap lulusan dari let's say teknik material? Gitu, Pak. Jadi Bu Mardiati, kalau kita bicara material, itu sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari manusia. Kalau kita perhatikan, di sekeliling kita, semuanya terbuat dari material. Tidak hanya di lingkungan kita, bahkan tubuh kita sendiri juga terdiri dari material. Jadi penting banget ya buat masuk teknik material gitu ya Pak ya? Iya, setuju. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara material, itu jenisnya banyak. Namun, untuk memudahkan kita memahami, para ahli kimia dan material itu mengelompokkannya menjadi beberapa golongan. Pertama, logam dan paduan logam. Yang kedua, keramik. Kemudian yang ketiga itu plastik. Kemudian yang keempat itu biomaterial dan lain-lain. Nah, material plastik itu bisa kita pelajari di program studi ilmu dan teknik material. Nah, material itu karena menyangkut dengan segala aspek kehidupan manusia, maka saya bisa mengatakan bahwa ilmu dan teknik material itu salah satu central science kalau di ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena saya pikir tidak ada area yang tidak membutuhkan material. Benar juga sih Pak ya. Pasti akan selalu ada area yang pasti membutuhkan material sehingga memang dibutuhkan ahli-ahli material ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau masalah lulusan sendiri Pak, sebenarnya seberapa besar sih peluang prospek kerja untuk lulusan teknik material kalau menurut Pak Ihsan? Sangat terbuka luas ya, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tubuh kita dan semua yang ada di lingkungan itu sebetulnya material. Yang biologis maupun yang non-biologis. Sehingga mestinya semua bidang itu membutuhkan lulusan dari ilmu dan teknik material. Oke. Dengerin ya. Jadi sebenarnya ke depan tuh peluangnya sangat luar biasa sekali. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ihsan bahwa ya sekeliling kita adalah material. Ya, dan di sini 22 tahun Pak Ihsan berkecimpung khususnya di material plastik. Setelah ini kita akan tanya ke Pak Ihsan tentang hot topic sampah plastik. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Nah, ini nih isu sentral sebenarnya nih ya kalau kita menyangkut perplastikan. Hot topic ya. Hot topic di dunia tuh pasti sampah plastik. Tadi kan memang material ini luar biasa sih, ringan, terus juga nggak terlalu mahal tapi nggak murahan juga gitu. Betul. Tapi sebenarnya multifungsi ya Pak ya. Jadi maksudnya hari ini saya rasa sih hampir setiap orang susah rasanya melepaskan ketergantungan dengan plastik. Betul. Nah, isunya itu adalah sampah plastik yang menggunung gitu loh ya.
Dan kalau dari pandangan industri itu seperti apa? Karena kan hari ini kan ada kayak apa namanya itu perubahan iklim, kemudian isunya udah ke lingkungan karena kan bumi ini bersama-sama, harusnya kita juga memberi solusinya bersama-sama gitu. Nah, sebagai ini ya dari industri plastik yang memproduksi plastik, kemudian hari ini ada sampah plastik ya mungkin tidak tertangani dengan baik sehingga itu efeknya kepada lingkungan dengan catatan bahwa plastik ini luar biasa ya Pak ya. Maksudnya tuh dia bisa yang sintesis kan berarti kan memang dia terurainya bisa ribuan tahun gitu loh ya. Nah, kalau dari sudut pandang industri atau dari personal Pak Ihsan sendiri memandang tentang isu sampah plastik ini tuh seperti apa Pak? Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa sampah plastik itu tolong jangan dilihat dari sisi negatif saja. Pada saat yang sama, sampah plastik itu memiliki value atau nilai termasuk nilai ekonomis. Sebagai bukti betapa banyak sebagian saudara-saudara kita yang mencari nafkah dari sampah plastik. Contohnya saudara-saudara kita mulai dari pemulung, pengepul, dan seterusnya. Justru menjadi sumber nafkah ya Pak? Betul. Jadi sampah walaupun sudah sampah masih bernilai gitu Pak ya? Betul. Kata kuncinya adalah sampah plastik jangan hanya dilihat sebagai sampah, tapi dia memiliki nilai ekonomi. Dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga mengusung konsep 3R, reduce, reuse, recycle. Misalnya reduce material. Artinya kami juga mendorong agar dalam supply chain industri plastik itu sedapat mungkin bisa mereduce pemakaian material plastik. Kemudian kami juga mendorong agar kita juga terbiasa untuk menggunakan kembali produk-produk plastik, reuse. Kemudian kita juga mendorong agar produk-produk plastik yang sudah dibuang gitu untuk dikumpulkan, dikolek, dipilah, lalu digunakan kembali, di recycle. Nah, kemudian kami juga mendorong konsep baru mengenai sampah plastik, yaitu circular economy. Apa itu Pak? Kalau dulu itu istilahnya linear economy. Jadi industriawan itu memproduksi suatu produk, kemudian digunakan oleh end user atau masyarakat, kemudian kalau sudah tidak digunakan lagi dibuang. Nah, kalau circular economy itu dia loop gitu ya. Jadi produk itu dibuat, digunakan oleh masyarakat, kemudian jika tidak digunakan itu bisa digunakan kembali untuk aplikasi lain yang bermanfaat. Nah, contohnya adalah pemanfaatan limbah atau sampah plastik kantong kresek untuk aspal. Nah, Chandra Asri merupakan salah satu pionir menggerakkan pemakaian aspal plastik. Aspal plastik itu adalah aspal yang kita kenal selama ini, namun sudah ditambahkan 4-6% lumayan, 4-6% sampah plastik ya? Atau recycle kantong kresek atau HDPE film. Nah, kemudian dengan mengusung konsep sirkular ekonomi dengan contoh penerapan aspal plastik, sebetulnya Chandra Asri sudah menjadi bagian solusi. Tidak hanya mendiskusikan tentang sampah plastik, tapi lebih dari itu melakukan suatu tindakan untuk memecahkan persoalan. Nah, dalam menerapkan konsep sirkular ekonomi, contohnya aspal plastik, Chandra Asri bekerja sama dengan stakeholders terkait, mulai dari pemerintah,
kemudian perusahaan-perusahaan lain, masyarakat, dan seterusnya. Perguruan tinggi nggak nih? Biar kita bisa kolaborasi. Chandra Asri tentu saja Bu Mardiati selama ini sudah berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Terkait sampah plastik atau tidak, Pak? Bukan hanya sampah plastik, tapi juga hal-hal yang lain. Contohnya adalah memberikan beasiswa kepada mahasiswa, kemudian memberikan support atau bantuan bagi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Iya, tadi Pak Gra termasuk ya. Ya, kita dapat resin sebenarnya betul. dari Pak Isan, sehingga kita bisa bikin kemarin komposite untuk otomotif ya Pak ya. Iya, okay. betul. Kemudian kami juga terbuka untuk melakukan riset kolaborasi dengan perguruan tinggi atau institusi litbang yang lainnya. Oke. Nah kalau terkait dengan tadi ya Pak ya, sirkular itu, dan jadi Chandra Asri kan memproduksi tuh, terus dipakai masyarakat. Terus tadi ada konsep sebenarnya recycle kah atau reuse gitu. Nah, apakah itu memang sudah terbangun di Chandra Asri gitu sehingga ya mungkin nggak terlalu merasa berdosa gitu, atau gimana nih Pak? Setelah ada ributnya atau memang dari dulu tuh sudah terpikir yang seperti itu gitu, dan apakah mungkin jangan-jangan saya juga nggak tahu nih Pak ya, apakah mungkin ada dari Chandra Asri itu kayak di bawahnya gitu perusahaan yang memang yang ngurusin masalah recycle atau mungkin menampung kembali sampah dari masyarakat kemudian di recycle atau seperti tadi ya buat aspal segala macam, apakah program seperti itu ada Pak? Sehingga kami lega nih, oke lah memproduksi tapi sebenarnya juga berusaha untuk gitu loh ya meredam yang lain gitu. Gimana tuh Pak? Iya, jadi sebagai suatu entitas bisnis perusahaan, Chandra Asri itu selalu bertanggung jawab ketika menjalankan bisnisnya. Okay. Jadi Chandra Asri itu memperhatikan 3P ya, jadi people, planet, dan profit. Oh, planet juga ya Pak? Ya, Bumi jadi, dong. betul. Jadi saya kira bisa terjawab pertanyaan Bu Mardiati bahwa meskipun Chandra Asri ini sebuah entitas bisnis, tapi tidak semata-mata orientasinya adalah bisnis. Kami juga menjalankan bisnis ini secara bertanggung jawab, di mana kami juga memperhatikan dampak aktivitas maupun produk yang dihasilkan terhadap bumi maupun manusia. Oke, itu contohnya seperti apa Pak? Karena kan juga Pak Isan terkait di R&D ya. Kalau itu menjadi perhatian, apakah kita bisa dapat informasi nih kira-kira apa yang dilakukan oleh Chandra Asri? Ya, yang sudah dan sedang dilakukan oleh Chandra Asri itu cukup banyak Bu Mardiati. Beberapa contohnya bisa saya sebutkan di sini. Yang pertama aspal plastik. Ya, jadi dengan memanfaatkan sampah kantong kresek sekitar 4-6% ditambahkan ke dalam aspal konvensional. Nah, berdasarkan hasil penelitian litbangnya Kementerian PUPR terbukti bahwa penambahan sekitar 5% recycle kantong kresek itu bisa meningkatkan kualitas aspal itu sekitar 40%. Nah, dengan demikian pada saat yang bersamaan kita juga bisa meningkatkan kualitas aspal, kualitas bahan aspal itu di saat yang bersamaan kita juga sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan sampah plastik, khususnya sampah kantong kresek. Itu berarti suatu langkah maju ya Pak ya. Tapi Ya. apakah memang ada misalnya kayak saya kata mungkin anak perusahaan atau apa yang memang menampung, jangan-jangan nih ada misalnya bank sampah atau apa dan mungkin bisa berkolaborasi. Jadi dikembalikan lagi lah ceritanya gitu ke Chandra Asri untuk diolah kembali, recycle dan lain sebagainya Pak. Apakah ada? Ada. Jawabannya ada Bu Mardiati. Jadi contoh yang kedua adalah kami berkolaborasi dengan stakeholders terkait, misalnya asosiasi sampah plastik, ya, kemudian juga masyarakat sekitar, itu kami memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengolah sampah dengan baik, mulai dari mengumpulkan, memilah, kemudian membersihkan, kemudian memproses kembali menjadi produk-produk lain yang masih bermanfaat. Kemudian kami juga selalu menerapkan konsep lebih memprioritaskan produk-produk yang memiliki durabilitas yang tinggi. Apa tuh Pak? Jadi contohnya adalah produk plastik untuk aplikasi otomotif. Nah, kita tahu bahwa
otomotif membutuhkan komponen-komponen tertentu yang terbuat dari plastik. Iya, benar. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Contohnya adalah pipa HDPE PE100 iya. untuk pipanisasi air bersih Iya, benar. maupun gas, jar gas. Nah, dua contoh itu merupakan contoh di mana kami mengusung mindset bahwa kami lebih menyukai memproduksi bahan baku plastik untuk aplikasi-aplikasi yang lebih durable, tahan lama. Nah, dengan demikian kami langsung tidak langsung sudah berkontribusi untuk mengurangi sampah plastik. Oh, jadi itu salah satu yang dibangun ya Pak ya, produk-produk yang long life lah gitu ya, Betul. yang bisa lama sehingga memang tidak memunculkan sampah plastik yang baru gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian nih Pak Ihsan ya, isu juga yang hot Iya. topic, mikroplastik Iya. ya. Nah, ini tuh juga kadang-kadang tuh di era yang seperti hari ini ya Pak ya, begitu banyak medsos, begitu banyak forward dari WA group gitu, dan kita kadang-kadang juga tidak terlalu, maksudnya itu kadang-kadang kita langsung terima aja tanpa kita menyelidiki gitu loh, karena jempolnya lebih cepat untuk nge-forward gitu daripada mencari tahu, menggoogling atau men-searching atau bertanya gitu. Nah, mikroplastik menurut saya ini menjadi salah satu hot topic juga yang diperbincangkan, karena ya kalau kita baca macam-macam lah efeknya dan segala macam. Nah, kalau bisa di sini Pak Ihsan sharing sebenarnya mikroplastik itu apa, dan apa ya istilahnya, seberapa parah dan bahayanya bagi kita atau lingkungan, dan sebenarnya apakah itu bisa juga dikendalikan gitu. Iya, jadi Bu Mardiati, isu mikroplastik itu ada. Nah, tapi yang perlu dicatat, isu mikroplastik itu bukan hanya isu di Indonesia, tapi di dunia. Ya, jadi kita semua di planet bumi ini menghadapi isu yang sama, Ya, benar. yaitu mikroplastik. Nah, kalau kita bicara pengertian mikroplastik, ya berarti kan plastik yang ukurannya mikro, ordenya. ya kan, ordenya Berarti sangat kecil gitu ya. sangat Pak, ya? kecil, betul. Nah, kalau kita bicara dari mana mikroplastik itu berasal, beberapa kemungkinannya. Yang pertama adalah plastik yang sudah terfragmentasi dari ukuran yang makro menjadi mikro. Kemudian yang kedua adalah pemakaian mikroplastik di sebagian ya aplikasi kosmetik atau kecantikan justru tertentu. Kosmetik ya Pak ya? Ya, Banyak yang misalnya menggunakan pembersih wajah, ya, beads-nya itu. Buat ganteng ternyata bikin sampah juga ya. Oke. Oke, nah kemudian untuk mengatasi mikroplastik itu kembali lagi ke konsep semula bahwa kami itu fokus kepada produk-produk plastik yang lebih durable. Oh, oke. Ya, kemudian usaha-usaha yang lainnya adalah sebetulnya berkontribusi bersama-sama dengan stakeholders yang lain untuk memperbaiki manajemen atau pengelolaan sampah di negara kita secara bersama-sama. Mulai dari edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, kemudian pengelolaan sampah yang lebih baik oleh stakeholders terkait, kemudian bagaimana memproduksi bahan baku plastik dan barang-barang jadi plastik yang lebih durable seperti otomotif, kemudian infrastruktur dan lain-lain. Kemudian juga mengembangkan metode pengolahan limbah plastik yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya konversi sampah plastik menjadi listrik misalnya, atau mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak selain aspal plastik dan yang lainnya juga. Jadi kami, Bu Mardiati, tidak hanya terjebak pada diskursus mikroplastik, tapi lebih dari itu kami berbuat. Nah, kami berpikir berbuat menjadi bagian dari solusi itu jauh lebih baik dan bermanfaat ketimbang hanya melakukan diskursus tentang
mikroplastik. Oke. Tapi sebenarnya Pak ya ini juga membuat penasaran karena kan mikroplastik tuh baru beberapa tahun terakhir ya rasanya Pak ya. Nah, tapi sebenarnya kalau secara konsep kita bisa nggak sih mendaur ulang dalam tanda kutip gitu Pak ya, atau 3R deh, reduce, kalau reduce mungkin bisa ya, reuse dan recycle gitu. Nah, kalau plastik dalam skala yang maksudnya ukurannya besar kan selama ini kita bisa Pak ya, dan itu yang kita lakukan. Nah, tapi kalau mikroplastik ini apakah sudah ada secara konsep ataupun action ataupun misalnya penelitian yang satu pasti cara menangkap, maksudnya mengumpulkan itu pasti yang pertama Pak ya, dari mikroplastik. Yang kedua, kalaupun sudah bisa dikumpulkan, apakah next step-nya itu apa? Apakah di recycle atau gimana? Apakah sudah ada mungkin insight tertentu, apakah dari perusahaan, apakah dari penelitian yang terkait masalah itu Pak? Jadi Bu Mardiati, kalau kami melihatnya dari secara keseluruhan, Iya. kita sebaiknya mengurangi, mencegah mikroplastik itu sejak dari awal. Oh, jadi dari sejak diproduksi? Sejak dari awal. Ya? Jadi Oke. contohnya bagaimana pelaku industri petrokimia itu lebih mengutamakan produk-produk yang lebih durable dan bernilai tinggi. Dan tidak mikro mungkin? Ya, nah, itu dulu. Kemudian kami juga mengusung dan mengimplementasikan konsep 3R dalam segala aspek. Jadi filosofi 3R itu sudah terinternalisasi dan diimplementasikan dalam praktek bisnis sehari-hari. Nah, harapannya adalah kita bisa merubah komposisi bahan baku plastik dan aplikasinya dari aplikasi-aplikasi yang berpotensi ya terfragmentasi menjadi mikroplastik menjadi aplikasi lain yang durable gitu. Nah, dengan demikian kita sudah berkontribusi untuk mengurangi sejak awal. Oh, jadi dari arah sana gitu. Ya, dari hulunya juga sudah direduce dengan menerapkan mindset baru ya yang lebih ramah lingkungan. Nah, mengenai bagaimana mengelola mikroplastik yang sudah terjadi, ada beberapa teknologi yang bisa mengcapture, kemudian mengumpulkan untuk digunakan kembali mikroplastik itu. Namun perkembangannya sejauh apa kita perlu mengikutinya secara intens teratur tentang perkembangan teknologi untuk menyelesaikan isu mikroplastik ini. Karena intinya adalah harus ada intervensi teknologi untuk mengatasi isu mikroplastik. Oke, iya, karena itu juga bukan masalah yang gampang ya Pak ya, soalnya yang seperti ya, itu sudah ya, menjadi butuh masalah kerjasama global, dari betul. semua. Dan kita kan mengenal sebenarnya triple helix ya Pak ya, dari pemerintah, industri, dan kemudian juga dari universitas, Betul, dari institusi betul. pendidikan. Nah, Benar. saya kembali sedikit ke masalah sampah plastik nih Pak. Chandra Asri, itu kan perusahaan besar ya Pak? Betul. Perusahaan besar, dan sejauh mana bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam tanda kutip untuk membenahi manajemen sampah di Indonesia? Karena menurut saya salah satu, kita bisa lihat ke negara Jepang, negara lain itu sebenarnya kan masalah memanage ya Pak ya, maksudnya. Dan itu memang maksudnya terorganisir tuh memang ya yang lebih menurut saya memang harusnya pemerintah yang bisa bergerak lebih banyak gitu. Nah, kalau Chandra Asri memang mempunyai, maksudnya itu tadi ya udah secara institusi sebenarnya punya keinginan yang sangat kuat ya untuk mengolah sampah dan penyuluhan, dan apakah memungkinkan gitu, ini kan ngobrol di YouTube ya. Apakah mungkin sebenarnya Chandra Asri, sebuah perusahaan besar yang memproduksi plastik, ikut mewarnai atau mempengaruhi peraturan pemerintah tentang manajemen sampah di Indonesia? Sehingga kalau kayak gini kan sebenarnya nggak tahu nih pandangan saya pribadi, yang bisa di blame itu kan memang industri plastik tuh, wah enak banget gitu ya, apalagi kalau ada saingan nih bisa dijatuhin. Tapi kalau saya boleh jujur sih, kebutuhan plastik tuh memang, kenapa banyak sampah? Karena banyak yang butuh gitu aja. Nah, tapi kan masalahnya adalah manajemen sampahnya. Kalau kita melihatnya, saya di titik nol ya, melihatnya seperti itu. Dan Chandra Asri sebagai salah satu produsen plastik di Indonesia, perusahaan besar menurut saya gitu ya, apakah bisa berkontribusi juga dalam memanage sampah Indonesia, atau memang sudah ada konsepnya tapi memang belum digunakan, atau seperti apa Pak? Iya, jawabannya bisa dan sudah berkontribusi, Sudah. Bu Mardiati. Iya. Mungkin bisa di-sharing di kita di sini, karena sampai hari ini tuh sampah plastik tuh masih yang
ya segitulah gitu. Walaupun kita Iya. juga sudah melihat ya berapa pembangkit listrik dari tenaga sampah segala macam itu Betul. adalah suatu langkah maju. Tetapi yang saya dengar juga dari teman-teman yang bergerak nih di terutama teman-teman kalau di ITB itu di konversi energi Iya. gitu. Mereka punya satu kelompok keahlian khusus yang memang mengelola dari sampah plastik yaitu menjadi bahan bakar misalnya segala macam. Itu cukup gitu, cukup alot sekali gitu loh, sehingga kadang-kadang ya nggak semua hasil dari riset kita di perguruan gitu bisa secara gampang. Nah kalau dari industri sendiri kan biasanya punya pendekatan yang berbeda nih Pak, mungkin bisa diceritakan ke kita? Ya, jadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk itu sudah berkontribusi untuk menyelesaikan sampah plastik bersama-sama dengan stakeholders terkait. Chandra Asri tentu saja tidak berjuang sendiri. Chandra Asri melalui asosiasi Inaplas Oh, Inaplas. bersama dengan Mungkin bisa dijelaskan pemerintah. Inaplas itu apa Pak? Mungkin ada yang nggak tahu. Ya, Inaplas itu asosiasi olefin, polyolefin dan aromatik di Indonesia. Jadi asosiasi industri plastik Industri plastik lah gitu di ya Pak Indonesia ya? sederhananya. Sederhananya gitu ya. Nah, Oke. beranggotakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri plastik. Nah, jadi Chandra Asri bersama-sama dengan stakeholders terkait melalui asosiasi Inaplas agar berjuang bersama-sama, suaranya lebih didengar, bersama-sama dengan stakeholders terkait seperti Kementerian KLHK, Kementerian Perindustrian, pemerintah sebagai regulator, kemudian perguruan tinggi, dan yang lainnya juga itu bersama-sama berkontribusi untuk menyelesaikan isu sampah plastik. Jadi sebenarnya sudah bergerak ya Pak? Sudah dan akan terus berjalan. Nah, komponennya itu ada banyak. Pertama adalah awareness masyarakat. Di situ kita berkontribusi bersama-sama dengan yang lain untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengelola sampah plastik lebih baik lagi. Karena tadi di awal kita sudah berdiskusi bahwa sampah plastik itu bukan hanya sampah, tapi juga dia memiliki nilai ekonomi. Ya, Pak, betul. Ya? Selain juga meningkatkan awareness masyarakat, kita juga berkontribusi untuk memperbaiki, meningkatkan, membuat peraturan tentang pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik bersama-sama dengan stakeholders terkait. Dengan demikian, aturan tersebut akan dipatuhi oleh semua pihak, sehingga kita secara bersama-sama berkontribusi untuk membuat lingkungan itu menjadi lebih baik lagi. Nah, salah satunya nih Pak ya, cara mengatasi sampah plastik itu adalah biodegradable plastik ya Pak ya. Nah itu, dan kemarin sempat ya di Bandung sendiri rasanya seingat saya tuh ada juga tuh peraturan, ya intinya tuh harus menggunakan biodegradable plastik. Padahal sebenarnya kayaknya belum terlalu siap juga ya biodegradable plastik kita gitu. Dan sejauh mana nih sebenarnya industri-industri plastik di Indonesia menanggapi isu ini, dan apakah memang kan jadi kan isunya itu adalah sampah ini akan terurai di tanah ketika kita buang itu kan dalam ribuan tahun, sehingga diciptakanlah suatu plastik yang ketika itu dibuang setelah di end use-nya itu dia bisa terurai lah gitu Pak ya, dan itu adalah biodegradable. Nah itu apakah Chandra Asri sudah menuju ke arah sana, dan apakah memang itu bisa menjawab permasalahan sampah plastik kita? Iya, jadi yang pertama Chandra Asri sudah aware, mengikuti, kemudian memikirkan solusi atas isu-isu lingkungan yang terkait dengan plastik. Yang pertama, Chandra Asri itu mengusung konsep sirkular ekonomi seperti yang di awal, yang tadi ya. Jadi sirkular ekonomi itu kami meyakini menjadi salah satu alternatif solusi menyelesaikan sampah plastik, karena sampah plastik ini menurut hemat kami solusinya tidak tunggal. Jadi solusinya itu banyak bermacam-macam. Jadi semua possibility yang memungkinkan yang bisa dilakukan itu akan kami evaluasi dan kami implementasikan bila mana memungkinkan. Ya contohnya sirkular ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kami juga
mempelajari, kemudian melakukan studi, ya, kemungkinan bioplastik, biodegradable, dan sejenisnya. Namun demikian, kami juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, misalnya regulasi internasional, regional, domestik, kemudian kelayakan secara bisnis. Apa itu Pak kelayakan secara Secara bisnis? bisnis artinya apakah demand, ya, kebutuhan tentang biodegradable, bioplastik di Indonesia khususnya itu sudah cukup ekonomis atau belum? Karena tentu saja, Ya takut rugi juga gitu ya Pak ya kalau bikin tentu terus ada yang saja beli, gitu. kita harus Oke. bijaksana menyeimbangkan antara aspek ekonomis dengan aspek fungsional dan ekologis. Oke, baik. Gitu. Karena kita perlu melihat dari semua kacamata. Benar. Tidak hanya kacamata Bagaimana bukan ini kan industri ya. ya environmentalis, Benar. kemudian kacamata orang material, namun juga kita perlu mempertimbangkan kacamata dunia usaha. Jadi intinya tuh harus bersama-sama ya Pak ya, nggak bisa Betul. sendirian. Betul. Dan seperti tadi disampaikan, bukan solusi tunggal juga ya Pak ya, biodegradable itu bukan solusi tunggal juga ya harusnya. Jadi Betul. harus bersama-sama, sirkular ekonomi segala macam itu ya Pak ya. Sepakat. Jadi kita terbuka terhadap semua possibility solusi untuk menyelesaikan persoalan. Nanti kita lihat satu persatu mana yang mungkin dan layak untuk dikerjakan. Kita siap untuk berkontribusi bersama-sama dengan stakeholders terkait yang lainnya. Oke deh, wah ini panjang ya ternyata ya kalau udah ngomongin soal plastik tuh benar-benar butuh seminar berhari-hari Pak ya. Tapi yang paling penting itu adalah kesadaran dari kita masing-masing ya Pak ya untuk secara bijaksana lah menggunakan, menurut saya sih semua material ya, nggak hanya plastik. Tapi mungkin karena memang plastik itu yang paling banyak dibutuhkan saat ini ya, otomatis dong sampahnya juga banyak Pak ya. Nah, Ya, sampahnya setuju. itu adalah sama-sama sebenarnya, nggak bisa juga nyalain satu pihak. Karena kalau juga industri tidak memproduksi, nanti kalau nggak ada plastik juga mana nih plastik gitu. Kalau nggak ada, padahal nyampah kita juga ya Pak ya. Ya, ada pesan nggak Pak nih buat yang nonton nih kira-kira kalau tentang menggunakan plastik dan segala macam yang terkait tadi isu sampah itu, bisa nggak Pak sampaikan ke penonton apa pesannya gitu loh? Ya, jadi para pemirsa, plastik sudah menjadi bagian hidup manusia modern. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, manusia modern saat ini tidak bisa lepas dari material plastik. Gunakanlah produk-produk plastik secara bijaksana. Kemudian sampah plastik itu terlalu mahal jika dianggap sebagai sampah saja, karena sampah plastik itu memiliki nilai ekonomis. Kemudian berikutnya, kalau kita berbicara sampah plastik, kalau kami melihatnya jangan menyalahkan materialnya, kalau material itu netral, tidak bersalah. tergantung manusianya. Man behind the gun ya? Ya. Oke. Mungkin itu Bu Mardiati, Makasih Pak. closing statement yang bisa kami sampaikan. Ya terkait sampah plastik ya, jadi ternyata bernilai ekonomi dan tergantung kita ya Pak ya. Oke, setelah ini kita ada isu lain yang akan kita angkat, tetap bersama Pak Ihsan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, oke, seru ya ngobrol tentang sampah plastik, mungkin bisa 7 hari 7 malam kali ya Pak. Ya, dan ini mungkin adalah segmen terakhir nih Pak ya. Dan ini sebenarnya sih salah satu isu yang ada di ITB Pak sebenarnya ya. Lulusan ITB itu tuh terkenal suka kayak ketuloncat kabarnya kalau di dunia industri. Tetapi kalau saya melihat Pak Ihsan di sini 22 tahun itu konsisten sebenarnya dalam dunia plastik gitu. Nah, kira-kira kenapa ya Pak? Iya, jadi Bu Mardiati kalau kita bicara karir itu mengalami perubahan kelihatannya. Dulu waktu saya masih sekolah atau kuliah, seorang karyawan atau pegawai yang baik itu dinilai dari seberapa lama dia bekerja di satu perusahaan. Semakin dia lama bekerja di satu perusahaan, maka masyarakat menilainya dia karyawan yang loyal dan baik. Tapi seiring dengan perubahan zaman, ya kan ada istilah milenial dan seterusnya,
Kalau saya cermati itu penilaian seperti itu mengalami perubahan secara alamiah. Iya. Dimana kalau sekarang itu anak-anak milenial itu memiliki karakteristik yang berbeda. Bener, belum lagi generasi Z, wah itu Betul. beda lagi ya Pak. Dan itu berdampak ya terhadap mereka di perusahaan ya Pak ya? Iya, jadi generasi muda sekarang itu ketika mengukur prestasi atau loyalitas seorang karyawan bukan hanya dari lamanya seseorang bekerja di satu perusahaan, tapi lebih ke seberapa besar kontribusinya. Oh, jadi udah value-nya beda. Betul, Oke. betul. Jadi mungkin ketika seorang milenial itu bekerja di satu perusahaan, mungkin dia memiliki target-target karirnya sendiri. Misalnya, saya setelah 5 tahun ingin mencapai posisi tertentu. Setelah 10 tahun ingin menjadi posisi tertentu lagi. Walaupun bukan di suatu perusahaan. Iya, jadi berpindah-pindah perusahaan itu sekarang itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Oh gitu. Dari perusahaan nggak masalah tuh Pak kalau udah pindah. Jadi nggak masalah kalau anak kita kita pindah-pindah gitu atau Tentu gimana? saja perusahaan berharap karyawannya itu tetap di sana ya, bisa Pak, berkontribusi dalam jangka waktu yang lama. Oke. Tapi itu satu hal. Yang tidak kalah pentingnya adalah kontribusi. Oh, kontribusi. Gitu. Idealnya adalah seorang karyawan atau pegawai bisa stay di satu perusahaan dalam tempo yang cukup lama, namun kontribusinya juga, Benar juga sih, Pak, ya. sangat besar. Benar, Gitu. kalau kontribusinya nggak ada lama juga bingung juga ya. Nah, kalau gitu apakah nih ya, setelah 22 tahun di dunia perplastikan, itu masih ada mimpi yang belum tercapai atau mimpinya apa nih tentang industri perplastikan di Indonesia kalau yang masih ingin dicapai oleh Pak Ihsan sendiri? Ya sebetulnya mimpi itu ada mimpi pribadi yang skalanya Iya. kecil, ada yang mimpi yang cukup besar. Jadi mungkin dua aja Pak, nggak apa-apa. Iya. Mimpi pribadi atau personal achievement yang masih belum tercapai dan kemudian mimpi tentang ini kayaknya jatuh cinta banget sama plastik atau gimana ya Pak ya? Iya, jadi Bu Mardiati kembali ke pertanyaan Bu Mardiati yang pertama itu sebetulnya pilihan sih. Pilihan ya. Pilihan. Oke, Jadi oke. setiap orang pasti memiliki pertimbangan, kemudian mengambil pilihannya masing-masing. Iya. Apakah dia ingin berkarir di beberapa perusahaan selama masa karirnya, atau beberapa bidang, atau dia memilih untuk stay atau berkiprah di satu bidang yang sama dalam tempo yang relatif panjang. Itu kembali ke Personal pribadi masing-masing ya, masing-masing. Pak, ya? Oke. Saya yakin masing-masing ada pro kontra masing-masing. Nah, kemudian kalau mengenai cita-cita, kalau untuk pribadi yang skalanya mungkin relatif kecil, terbatas pada diri saya, yang pertama itu tentu saja saya ingin meningkatkan kompetensi saya pribadi agar terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga bisa berkontribusi tidak hanya kepada perusahaan tapi juga masyarakat luas. Wah. Caranya Oke. tentu saja banyak. Iya. Misalnya studi lanjut, Jadi mau kemudian S3 nih Pak, udah S2 nih soalnya. tertarik, memang ada Tertarik. rencana Tuh, Bu Mardiati. yang ini kayaknya kalau lagi nonton mahasiswa ya coba ini sudah S1, S2 manajer terus apa lagi masih mau sekolah. Itu harusnya kayak menjadi suatu pertimbangan tuh ya kalau lagi malas-malas S1 nih. Yang udah setingkat manajer aja masih mau sekolah gitu loh. Cara yang lainnya itu mengikuti training atau pelatihan. Jadi terus meningkatkan kapasitas diri ya Pak ya. Betul, betul. Kemudian belajar dari semua orang atau semua sumber karena dengan kemajuan teknologi untuk belajar itu tidak hanya di dalam kelas, gitu. benar. Jadi caranya tuh banyak untuk belajar itu. Belajar dengan ngobrol, bertanya kepada ahlinya, kemudian praktis, mencoba berbagai hal itu juga dalam rangka meningkatkan kompetensi. Oke. Jadi meningkatkan kompetensi, caranya banyak, bisa studi lanjut, mengikuti training pelatihan, kemudian memanfaatkan semua media pembelajaran, yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan kompetensi pribadi. Nah, meningkatkan kompetensi itu untuk apa? Untuk berkontribusi.
terhadap perusahaan dan masyarakat luas dalam kehidupan berbagai lebih bentuk. baik lah Pak ya. Oke. Betul. Tapi kelihatannya kontribusi, wah ini luar biasa nih. Ya, kata kuncinya meningkatkan kompetensi untuk berkontribusi. Oh. Kata kuncinya itu. Nah, kalau secara umum, itu secara luas, saya berharap pendidikan material itu di Indonesia semakin maju sehingga pendidikan khususnya tentang material plastik itu semakin maju di Indonesia. Kenapa Pak? Kalau boleh tahu alasannya? Iya, karena di Indonesia mungkin jarang kita dengar ada jurusan atau program studi polimer misalnya. Ya, benar-benar. Nah, jadi yang ada mungkin ilmu material, teknik material, kimia, teknik kimia, di mana hanya ada kekhususan gitu. Kekhususan mata kuliah tertentu tentang material plastik. Tadi belum ada khusus tentang material plastik di Plastik Indonesia. engineering atau polymer engineering gitu ya, Pak? Ya, Spesifik betul. Kemudian yang kedua, saya juga berharap industri plastik nasional terus tumbuh berkembang sehingga Indonesia itu menjadi tuan rumah di negara sendiri dan bisa berkompetisi dengan negara-negara baik di regional maupun global. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap Indonesia itu selain industri plastiknya juga maju, namun demikian pengelolaan sampah plastiknya juga itu semakin berkembang dan maju. Sehingga kita dapat memperoleh manfaat dari material plastik, namun kita juga tidak mengalami kendala atau dipusingkan dengan persoalan sampah plastik. Jadi kuncinya ada meningkatkan manajemen sampah plastik secara bersama-sama. Mungkin itu sebagian harapan ya pribadi maupun secara umum, Bu Madiati. Mantap ya. Oke. Nah, terus nih Pak ya, terakhir ya. Bisa sampai di posisi ini, saya yakin itu adalah perjuangan dan kerja keras ya. Bahkan saya tahu Pak Ihsan ini KP-nya bahkan dulu udah di perusahaan diincer gitu ya, udah plastik juga. Jadi benar-benar merencanakan karirnya tuh memang dari dulu seperti saya tahu apa yang saya mau, kemudian di sana dan kemudian konsisten sehingga sampai ke posisi yang sekarang. Saya rasa itu pasti suatu kerja keras yang luar biasa dan konsistensi ya Pak ya. Nah, saya boleh tahu nggak kira-kira siapa orang yang sangat berperan di sini dan mindset apa sih yang selalu dipegang gitu sehingga memang bisa sampai di titik ini Pak? Iya, yang pertama tentu saja orang tua dan keluarga. Dari situlah kita dimulai kan. Jadi orang tua dan keluarga itu salah satu pihak yang sangat berjasa dalam hidup dan karir saya hingga sampai di titik ini sekarang. Kemudian yang kedua tentu saja para guru, dosen yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa bertransformasi menjadi seperti sekarang. Yang ketiga adalah kolega-kolega di mana saya pernah bekerja, serta semua pihak yang pernah berinteraksi dengan saya, dari merekalah ya saya belajar banyak hal, ya menerima ilmu dan pengalaman, ya. Dan tentu saja pihak yang keempat adalah atasan, kemudian mentor, guru yang selama ini langsung tidak langsung sudah membantu saya, mensupport saya agar bisa meningkatkan kompetensi pribadi, ya, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari sehingga bisa berkontribusi terhadap orang lain lebih luas lagi. Oke, mantap. Berarti sebenarnya kita sukses itu nggak sendirian ya Pak ya, tapi banyak sekali pihak-pihak terkait gitu loh yang ikut mensupport kita dan kalau misalnya tadi kita dengar jawaban Pak Ihsan ya, ternyata beliau adalah orang yang sangat tahu bersyukur dan berterima kasih terhadap orang-orang yang sudah mensupport. Jadi tetap tidak ada perasaan ini kan karena gue sendiri dan segala macam, itu mustahil terjadi ya Pak ya kalau kita sukses seperti itu. Oke. Terakhir nih Pak, intermezzo tambahan. Jadi kebetulan saya sekarang masih menjabat sebagai Kaprodi di teknik material dan
Ya seperti tadi Pak Ihsan sampaikan bahwa generasi milenial itu agak unik ya. Dan salah satu fenomena nih Pak ya, fenomena yang saya temuin itu adalah kadang-kadang gampang sekali bilang, gue butuh healing nih, gue lagi down, terus apa gitu. Terus kan kadang-kadang kita suka ngebandingin sama angkatan kita dulu gitu ya Pak ya. Nah tapi mungkin di sini yang saya ingin kita sharing nih kepada yang sedang menonton, kalau misalnya nih adik-adik mahasiswa lagi stuck, lagi down gitu loh ya. Kalau masalah seberapa besar kan memang tergantung personal ya Pak ya, sudut pandang. Ada mungkin bagi kita kecil, bagi mereka gede banget gitu. Tapi seberapa besar pun itu, ketika mereka sedang down, mereka sedang jatuh, sementara mereka lagi studi gitu loh ya. Pak Ihsan punya tips and trick gak? Atau mungkin bisa sharing pengalamannya dulu ketika masih berkuliah. Kalau sedang studi, tapi kemudian demotivasi, terus apapun itu kira-kira bagaimana caranya supaya tetap konsisten sehingga nanti bisa selesai sampai ujung gitu Pak? Iya, kalau menurut saya Bu Mardiati, yang pertama adalah mampu mengenali, memahami diri sendiri. Oh, itu langkah pertama ya Pak? Langkah pertama. Oke. Jadi kita dengan memahami diri sendiri lebih baik lagi, kita bisa mengidentifikasi kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness kita. Material, oke. Termasuk passion kita. Termasuk passion ya? Iya, itu langkah pertama. Oke. Nah, jadi kita perlu mengidentifikasi itu semua. Ya, kelebihan kita tuh di mana, kelemahan kita di mana, fokus pada meningkatkan, mengasah kelebihan, dan mengurangi kekurangan. Oh, jadi jangan fokusnya kepada kelemahan ya Pak ya. Betul, fokusnya pada kelebihan. Tapi kelebihan. setelah kita tahu kita kelebihan apa, kekurangan apa, dan fokuslah untuk meningkatkan kelebihan itu. Dan yang tidak kalah penting adalah mengidentifikasi apa passion kita. Oh, okay. Ini yang mungkin tidak semua orang sudah melakukan hal itu. Ya, orang mungkin lebih cenderung untuk melihat keluar. Tapi padahal kalau menurut saya yang pertama adalah memahami diri sendiri dulu. Nah, dengan mengenali apa passion kita, nah itulah titik tolak bagaimana kita merencanakan karir ke depan. Misalnya kita tuh kelihatannya passion kita di riset. Nah, berarti kan kita mungkin profesi-profesi yang relevan adalah dosen, peneliti, sehingga kita bisa merencanakan studi dan hidup kita. Artinya sekolahlah setinggi mungkin. Gitu. Kemudian asah keterampilan kita untuk melakukan riset. Kalau hobi kita misalnya pengusaha, ya asahlah kemampuan atau naluri bisnis kita. Ambillah mata kuliah yang related dengan bisnis dan manajemen dan seterusnya. Sehingga di situ bisa memotivasi Pak ya, karena kita punya target ke depan gitu ya Pak ya. Betul, jadi mesti tahu dulu kita ini siapa, kekuatan, kelemahan, dan apa passion kita. Nah setelah itu tahu semua, itulah titik tolak untuk merencanakan karir ke depan. Nah yang kedua adalah dimanapun kita beraktivitas, ya, entah jadi dosen peneliti, kemudian jadi karyawan profesional, kemudian event pengusaha, itu kalau menurut saya kuncinya 3, yaitu pertama adalah attitude atau sikap. Jadi kita perlu memupuk sifat-sifat positif, apapun itu, misalnya jujur, disiplin, tepat waktu, kemudian ramah, baik terhadap semua orang, kemudian motivasinya tinggi, dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah attitude, sifat dan sikap. Nah, pupuklah, praktekkan sifat-sifat positif secara luas. Nah, yang kedua adalah selalu meningkatkan pengetahuan, knowledge. Ya. Nah, meningkatkan pengetahuan itu tidak hanya pendidikan formal di kelas, Bu Mardiati. Kita bisa belajar di mana saja, dengan media apa saja. Ya, jadi bukan berarti setelah diwisuda berhenti belajar. Selesai semua. Nah, jadilah pembelajar sejati. Long life learner. Mulai dari lahir sampai kita mati. Gitu. Dan yang ketiga adalah selalu meningkatkan keterampilan, skill. Nah, skill itu practice, gitu. Jadi pengalaman selalu meningkatkan keterampilan. Apa saja yang bermanfaat. Nah, yang paling bagus pengetahuan, pengalaman itu sesuai passion kita.
Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan hasil yang optimum. Nah, itu kuncinya itu. Nah, dengan selalu mempersiapkan dan sibuk memperbaiki attitude kita, meningkatkan knowledge kita dalam arti luas, dan meningkatkan skill keterampilan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang memiliki kompetensi selalu meningkat dari waktu ke waktu. Nah, dengan kompetensi yang tinggi, kita bisa berkontribusi kepada orang lain dan masyarakat sekitar. Mungkin itu kuncinya, Bu Marjati. Mantap ya. Jadi pertama kenali diri sendiri, tahu kelemahan, kelebihan, dan passion terutama. Dan kemudian mulai membangun attitude yang baik dan positif, Pak ya. Tapi benar sih, kadang-kadang tuh ketika ngeliat mahasiswa yang mungkin pinter, atau misalnya pinter tapi attitude-nya enggak, tuh kayak nggak betah juga ya Pak ya, kerja sama orang seperti itu. Terus juga yang kedua, terus belajar ya Pak ya. Terus belajar dan meningkatkan keterampilan. Oke. Keren banget ya. Semoga itu menginspirasi dan terima kasih banyak untuk hari ini Pak Ihsan. Sama-sama Bu Marjati. Dari Materialian kita punya sesuatu nih Pak sebagai kenang-kenangan gitu loh ya. Sebentar saya ambil dulu ya Pak ya. Silakan. Terima kasih. Ini rada-rada ungu, pink. Gak apa-apa lah ya, karena Materialian itu hitam dan ungu gitu ya. Kameramen gitu ya. Ini Pak dari Materialian, boleh dibuka silakan. Ya, terima kasih Bu Mar. Mau dilihat nggak itu apa? Nggak apa-apa dipamerin. Wah, ini luar biasa ya. Jadi ini adalah kostum Materialian Pak sebenarnya. Ya. Jadi ada tulisan Materialiannya dan ini sebagai kenang-kenangan dari kita. Semoga muat Pak ya, ukurannya L sih, tapi L yang luar gitu, jadi rada gede gitu. Oke. Ya, semoga menjadi pengingat bahwa kita pernah sharing bersama Pak Ihsan dan sukses untuk karirnya Pak Ihsan. Amin. Dan kemudian juga kalau nanti kami ada sesuatu yang berhubungan dengan Chandra Asri, mungkin saya kontak Pak Ihsan. Mungkin kita bisa berkolaborasi karena di ITB juga kita sebenarnya juga sangat concern terhadap sampah plastik atau mendevelop suatu produk-produk yang memang untuk bersama untuk pelayan kita. Iya. Gitu. Sekali lagi terima kasih Bu Marjati atas pemberiannya dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbincang pada hari ini. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Oke, kalau gitu nanti next kita akan bertemu kembali ya di channel Materialian. Apa Pak? Supaya ilmu material tidak menjadi alien. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.